Sudah katakan bunganya ringan, bunganya kecil, kan sudah disebut bunga di situ. Yang namanya riba ikhwatal iman, muqaliluhu wa katsiruhu haram hukumnya. Nah, kita kadang masih ngeyel, masih mau ngotot, masih mencoba untuk kada apa-apa. Tidak bisa. Hukumnya saklek seperti itu. Ya. Nah, ini penting. Nanti belum lagi ada kawan-kawan kita yang mencoba mencari kaul-kaul yang lemah, yang mencari kaul-kaul yang dianggap bisa melegalkan sesuatu yang diharamkan. Ini berbahaya. Jangan ikhwatal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada malam hari ini ya, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa berjumpa di kajian ilmu yang mulia ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita semua dalam bimbingan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan kepada kita, yang harus dan wajib untuk kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan kita semakin dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang istiqamah meniti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sembari mengulang-ulang ya kajian-kajian muamalah yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang seputar perniagaan yang diberkahi. Karena ikhwatal iman yang mesti kita catat, dan ini yang harus ada di kepala kita, bahwa tujuan kita bekerja, tujuan kita berniaga, motivasi kita berjual beli adalah untuk meraih keberkahan. Untuk meraih keberkahan. Karena ketika keberkahan di dalam harta, pekerjaan, perniagaan kita dapatkan, maka dipastikan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali kajian ini,
kita akan sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an. Dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu. Jadi kata Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu, pekerjaan apa, ma'isyah apa yang paling baik? Maksudnya yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ikhwatal iman, ada faedah penting dari muqaddimah hadis yang mulia ini yang disampaikan para ulama yang mesti kita keduahi, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tanyakan kepada Rasul itu adalah ma'isyah, pekerjaan yang paling baik, yang atyabu, yang paling baik. Yang paling baik di sini apa? Yang diberkahi. Mereka tidak menanyakan, ya Rasul, apa pekerjaan, apa ma'isyah, apa usaha yang paling banyak menghasilkan duitnya, enggak. Mereka tidak menanyakan, ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling menguntungkan, tidak. Tetapi yang mereka tanyakan adalah yang paling diberkahi. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendahulukan keberkahan di dalam ma'isyah mereka. Mereka mendahulukan keberkahan di dalam pekerjaan mereka. Yang hari ini justru banyak yang dilupakan oleh kita kaum muslimin. Kita amun hendak berusaha, orientasi awal apa? Banyak ada hujungannya. Banyak ada keuntungannya. Potensialnya kayak apa ini? Itu yang terbangun di kepala kita. Sahabat enggak? Yang mereka tanya apa? Yang paling berkah. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, kata beliau, al-qalilu minal halal yubaraku fih. Sedikit dari yang halal, artinya usaha, pekerjaan, ya harta yang sedikit, tetapi dari sumber yang halal, dari pekerjaan yang halal, dari jalur yang halal, yubaraku fih, itu yang akan diberkahi. Sementara kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal kathirul haramu, sementara harta yang banyak, ya mungkin pekerjaan ma'isyah yang wah, tetapi dari sumber yang haram, dari sumber yang diharamkan, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama yadhhabu, harta itu akan pergi, harta itu akan hilang, harta itu akan hangus. Dan yang kedua, wa yamhaqullahu ta'ala, dan Allah akan membinasakan harta tersebut. Nah, ini yang tidak diinginkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara hari ini ikhwatal iman, hari ini wal'iyadzubillah, semoga tidak menimpa kita para thalabatul ilm. Ya, hari ini semoga tidak menimpa kita sebagai para pencari ilmu. Banyak di antara kita yang tidak memikirkan keberkahan dari usahanya. Yang mereka pikirkan berapa keuntungannya, berapa marginnya, bagaimana ke depannya, dan petakannya adalah tidak lagi memperhatikan tentang al-halal wal haram. Ini petakannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an sudah ingatkan jauh-jauh hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti satu masa, hari ini kita dapat itu. Akan datang nanti satu masa di mana pada masa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia, orang-orang yang hidup di zaman itu sudah tidak memperdulikan lagi akan harta yang mereka ambil. Akan harta yang mereka dapatkan, uang yang mereka peroleh, ma'isyah yang mereka ambil, mereka sudah tidak memperdulikan lagi. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram, wal'iyadu billah. Ini tidak boleh ada pada kita. Kenapa? Karena tujuan dari sebuah usaha, tujuan dari sebuah perniagaan adalah keberkahan. Nah, ini yang mesti kita catat dengan baik, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendahulukan keberkahan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, perniagaan mereka, dan tentunya ma'isyah mereka. Ikhwatal iman, mungkin satu hal yang tidak terbayang oleh sebagian kita, ketika mereka merasa nyaman, saya ulangi, ketika mereka merasa nyaman dengan sesuatu yang haram. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita apa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daging, ikhwatal iman, daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka fannar aula bih, maka nerakalah yang paling pantas untuk daging tersebut, wal'iyadu billah. Nah, ini catatan penting yang harus betul-betul kita ingat. Baik, ikhwatal iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah mendapati pertanyaan tadi, Nabi kita katakan bahwa ma'isyah, pekerjaan yang paling diberkahi itu dua. Ya. Dan dua pekerjaan ini tentunya dengan batasan-batasan, ya insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang. Artinya pekerjaan tersebut mengharuskan kedua tangan kita yang beraktivitas. Ya, seperti bercocok tanam, ya, kemudian pengrajin, ya, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang menghajatkan kepada kedua tangan kita. Ini yang pertama. Nah, yang kedua yang akan menjadi bahasan kita malam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bai'in mabrurin. Artinya apa? Setiap jual beli yang mabrur atau yang diberkahi. Baik. Tadi ulun katakan bahwa dua ini adalah dua jenis pekerjaan yang mulia, ikhwatal iman. Ya, pekerjaan dengan tangan, tadi dengan bercocok tanam, ya, atau yang semisalnya. Yang kedua apa? Setiap perniagaan, setiap jual beli yang mabrur. Mabrur di sini artinya apa? Yang diberkahi. Nah, pertanyaannya, apakah setiap jual beli yang dilangsungkan seseorang itu pasti diberkahi? Jawabannya tidak. Apakah jual beli yang kita langsungkan, ya, setiap hari kita berniaga, kita berjual beli, dari jualan yang paling kecil, menengah sampai yang besar, apakah dipastikan bahwa semuanya itu akan diberkahi? Jawabannya tidak. Ya,
Kenapa? Karena ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan, batasan-batasan yang mesti kita ilmui, sehingga perniagaan kita baru bisa dikatakan mabrur. Paling tidak ikhwatal iman, ya sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, paling tidak ada empat hal yang menyebabkan jual beli itu akan diberkahi. Nah, ini yang akan kita bahas, yang walaupun sebetulnya semuanya itu ya sudah sering kita baca, kita sampaikan, kita dengarkan, tapi malam ini kita akan sampaikan kembali untuk mengingatkan diri ulun secara pribadi dan pian sabarataan. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak akan lepas dari perniagaan. Apakah kita sebagai pembeli atau kita sebagai penjual. Baik. Ikhwatal iman, tadi ulun katakan bahwa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menyampaikan bahwa ada 4 hal yang menyebabkan jual beli itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampaikan secara global ya, nanti mungkin kita akan ramaikan dalam diskusi. Yang pertama kata beliau hafizahullah taala, jual beli tersebut apabila ingin diberkahi maka harus terpenuhi di dalamnya rukun dan syarat-syarat jual beli. Ya, ini yang pertama. Nggak bisa ndak. Ini harus ada dalam setiap perniagaan yang kita langsungkan. Rukunnya, syaratnya harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut bisa gugur, bisa tidak sah. Maka apabila tetap dipaksakan, maka otomatis ya, kalau sudah dikatakan tidak sah, maka otomatis jual belinya tidak akan terlangsungkan. Apabila tetap dipaksakan, maka jauh diberkahi dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ikhwatal iman, ketika kita berbicara tentang rukun jual beli ya, secara singkat saja, yang pertama harus ada ijab dan qabul. Ya, ini mafhum sudah insyaallah. Ijab qabul bisa dilakukan dengan ucapan ya, saya jual, saya beli, dan yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini yang hari ini sering terjadi di era modernisasi ini. Ya, karena hari ini banyak di antara kita yang berniaga dengan alat, sahih, dengan mesin ATM, dengan laptop kita, dengan apa? Dengan handphone kita. Hari ini kita berbelanja tidak harus ke pasar. Hari ini kita belanja tidak harus ke mall. Ya, dengan handphone kita pegang, yang penting ada uang di dalamnya, maka kita sudah bisa melangsungkan jual beli. Nah, kalau seandainya kita hanya mencukupkan dengan cara yang pertama, dengan ijab kabul bil qaul, tidak ketemu. Ya, kita beli, kita pesan barang misalnya melalui handphone kita tidak jumpa dengan penjualnya, maka di sini cukup dengan tindakan dan perbuatan. Ya, sebagaimana kita di mall misalnya, sebagaimana kita di bandara menghadapi mesin, ya, kita masukin sejumlah uang, keluar barang, maka ini disebut dengan ijab kabul dengan perbuatan. Maka menurut jumhur ini dibenarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua yang harus terpenuhi dalam jual beli apa? Ada uang dan ada barang. Ya, ini yang mesti terpenuhi. Duitnya ada, barangnya ada. Atau mungkin duitnya duluan, barangnya belakangan. Atau mungkin barangnya duluan, uangnya belakangan. Ketiga-tiganya
boleh. Catatan dari ulun, ikhwatal iman, bahwa jual beli yang mendahulukan barang dan mengakhirkan uang ini sudah cukup untuk memindahkan hak kepemilikan. Ya, ujar kita menukar berhutang. Sahih? Atau hari ini menukar dengan cara kredit. Maka secara hukum Islam jual beli ini sudah memindahkan hak kepemilikan. Maka apabila pian melakukan satu perniagaan dengan cara cicilan tetapi dinyatakan bahwa barang belum berpindah, maka kita pastikan jual beli ini tidak sah. Misal pian beli satu unit kipas angin misalnya dengan cara kredit. Nah, secara hukum Islam jual beli ini sah. Dan yang kedua, kipas angin tersebut telah berpindah kepemilikan. Nah, tetapi apabila pemilik kipas angin menyatakan, ya fulan, kipas angin ini selagi belum Anda lunasi pembayarannya belum berpindah kepemilikan, ini hukumnya gugur. Ini tidak boleh. Ya, karena jual beli bagaimanapun caranya, ulun katakan tadi, apakah dengan cara tertunda atau dengan cara tunai tentunya, maka ini telah memindahkan hak kepemilikan. Ya, berarti kipas angin tersebut secara utuh telah milik ulun atau telah milik pian. Kenapa? Karena pian telah membelinya, ijab kabul dilangsungkan, ya, kemudian akadnya juga dilangsungkan, walaupun pembayarannya dengan cara tertunda. Tetapi apabila duitnya kada ada, barangnya kada ada jua, maka ini hukumnya haram. Inilah kata para ulama yang disebut dengan al kali bil kali. Artinya apa? Jual beli hutang dengan hutang. Ini hukumnya haram. Duitnya kada ada, barangnya kada ada. Ini tidak ada. Ya. Nah, kemudian catatan lain ikhwatal iman yang hari ini sering dilanggar kita. Yang sering kita langgar adalah memperjualbelikan barang yang belum kita miliki. Ini pun tidak boleh. Makanya pian, ulun kita semua, amun hendak berjualan, pastikan kita memiliki barangnya. Barangnya itu ada lawan kita, ada bersama kita. Terkadang hari ini ada sebagian orang yang comot foto satu barang, dia posting, dia share, dia pasang di statusnya, dia pasang harga. Kemudian ketika ada yang tertarik, diminta untuk transfer uang, ini tidak boleh. Kenapa? Barangnya belum ada. Barangnya belum ada. Nah, ketika orang transfer uang kepada Anda, pertanyaannya, ketika orang bayar sejumlah uang, mana barangnya? Anda belum punya barang. Ini tidak boleh. Nah, ini satu hal yang sering tidak diperhatikan oleh para penjual. Ya, maka tadi kita katakan ada barangnya dan ada uangnya. Ya, atau tadi aku katakan uangnya duluan, barangnya belakangan. Atau sebaliknya barangnya dulu, sebaliknya tadi apa? Uang dulu atau barangnya belakangan. Atau kebalikannya. Intinya bisa barangnya duluan, bisa uangnya dulu, atau keduanya ada ketika akad jual beli. Tapi ini diantara ya rukun yang mesti terpenuhi dalam jual beli. Walaupun masih ada yang lain, tapi ini yang paling penting, paling tidak. Tapi kemudian yang kedua, ikhwatal iman, agar jual beli yang kita langsungkan itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala setelah terpenuhnya rukun-rukunnya. Yang kedua, jual beli tersebut terhindarkan dari jual beli yang bermasalah. Ya, jual beli yang bermasalah.
Di antara jual beli yang bermasalah adalah jual beli yang mengandung gharar. Jual beli yang mengandung riba. Ini termasuk jual beli yang bermasalah. Baik. Yang pertama gharar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa gharar adalah salah satu hal yang paling banyak menimpa sebuah jual beli. Itu gharar. Apa itu gharar? Sederhananya ikhwatal iman, gharar itu adalah sesuatu yang kesudahannya tidak jelas. Bisa juga diartikan sebagai gharar apa? Sesuatu yang dipertaruhkan. Sesuatu yang mengandung unsur-unsur perjudian. Ini termasuk bentuk-bentuk gharar. Nabi kita mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Kalau kita mau jabarkan ikhwatal iman, ya, gharar tadi ulun katakan banyak terjadi dalam sebuah transaksi muamalah. Maka apabila gharar yang terjadi pada muamalah tersebut ghararnya besar, ghararnya mendasar, ghararnya bukan kebutuhan orang banyak, ghararnya bukan pada hadiah, maka dipastikan jual belinya batal. Ya, jual belinya apa? Batal. Contoh misal ikhwatal iman yang sering disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan para ulama adalah jual beli ijon. Ya, ini yang berkembang di masyarakat, yaitu memperjualbelikan buah yang masih ada di pohonnya. Ini jelas ghararnya sangat besar. Ghararnya mendasar dan ghararnya sangat besar. Kenapa? Karena ketika ditransaksikan, penjual dan pembeli tidak bisa memastikan tentang bagaimana kesudahan dari buah-buah tersebut. Apakah ketika panen tetap banyak? Apakah bisa sampai panen? Nah, maka ini termasuk ghararnya besar. Maka dipastikan bahwa jual beli ini hukumnya adalah haram. Makanya kata para ulama, gharar itu adalah bai'ul ma'dum, yaitu memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada, yang tidak pasti, yang tidak bisa diserah terimakan, yang tidak kelihatan wujudnya, ya, yang tidak bisa diketahui sifat-sifatnya, itu gharar. Maka ikhwatal iman, apabila pian mendapati satu transaksi yang di situ tidak bisa dipastikan dapat dan tidaknya, dipastikan itu gharar. Seperti apa? Perjudian. Ya, seperti apa? Perjudian. Perjudian dipastikan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah dia akan untung atau tidak. Atau yang berkembang hari ini adalah kartu member, kartu diskon yang berbayar. Ulangi, di antara bentuk gharar yang besar adalah kartu diskon, kartu member yang berbayar. Di mana untuk mendapatkan kartu ini seseorang harus membayar sejumlah uang yang dipastikan uang yang dibayarkan tersebut sudah ada margin keuntungan bagi toko ini. Misalnya untuk menebus kartu ini bayar katakan 100.000 rupiah. Secara logika sehat, untuk sekedar mencetak kartu tersebut cukup mungkin dengan biaya berapa? 5.000 sampai 10.000 rupiah. Tetapi ketika dijual 100.000, ini jelas satu bermasalah sudah. Ya, kemudian diberikan limit 1 tahun misalnya. Nah, sementara orang yang tergiur akan beli
Dengan asumsi, oh nanti kalau saya belanja akan dapat berapa persen? 20%, 30%. Pertanyaannya ikhwatal iman, apakah kita akan terus berbelanja? Jawabannya tidak. Ya, terkadang kita tidak ngukur ke situ. Yang ada di kepala kita, oh lumayan ini, diskon sampai 50% misalnya. Padahal ikhwatal iman, kita mungkin bisa berbelanja cuma 1 kali, 2 kali, dan itu udah belanja lagi. Sementara ini toko, dia terbitkan sekian ratus kartu, di situ udah ada margin keuntungan yang didapatkan. Dia cetak mungkin 10.000 per kartu, yang daftar 100 orang, 200 orang, dengan asumsi apa? Masing-masing akan meraih keuntungan dengan diskon tadi. Nah ini hati-hati. Makanya ikhwatul iman, ulun pesan kepada pian sabarataan. Apapun bentuk muamalah yang ditawarkan kepada pian, jangan tergesa-gesa melihat ujungnya. Tapi pian, tugas pian apa? Lihat bagaimana proses muamalah ini. Kita terkadang melihat, nyamannya dapat duit, sekedar ngiklan dapat uang. Coba kita berpikir sehat. Kok bisa? Ini ada apa? Nah, kita terkadang tidak berpikir ke situ. Yang ada di kepala kita ada keuntungan, ada margin, ya sudah. Padahal ikhwatal iman, tugas kita apa? Harus cross check terlebih dahulu. Ini seperti apa? Ikhwatal iman, perusahaan, pelaku bisnis itu tidak akan mungkin melakukan sebuah perniagaan ya yang akan mendatangkan kerugian bagi mereka, itu tidak akan mungkin, mustahil orang katakan. Nah, tapi kita terkadang lihat itu iklannya bombastis, wah udah ya. Nah ini ikhwatul iman, hati-hati, gharar itu sangat banyak menerpa di dalam dunia muamalah apapun namanya. Perhatikan itu. Kalau pian mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang tidak jelas, hati-hati. Ya, pian keluarkan sesuatu, pian keluarkan uang pian untuk sesuatu yang tidak jelas, yang akan pian dapatkan itu gharar. Baik, pian beli mobil baru, pian asuransikan. Nah, setiap bulan pian bayar. Ketika pian bayar, pertanyaannya, apakah ada kepastian berapa kompensasi yang akan pian dapatkan? Tidak ada, ikhwatal iman. Tidak ada. Ini cukup untuk kita katakan itu adalah gharar. Ya. Nah ini gharar. Nanti kita kembangkan dalam tanya jawab insyaallah. Baik. Yang kedua, termasuk jual beli yang di dalamnya banyak persoalan adalah jual beli yang mengandung apa? Riba. Perniagaan yang mengandung riba. Maka kita juga mesti waspada. Ya, insyaallah ulun yakin sebagian kita sudah betul-betul paham akan ini, mudahan, dan ketika kita paham, udah jangan bermain api dengan masalah riba. Ulun hampir ikhwatal iman setiap hari mendapati pertanyaan seputar ini. Ya, hukum ngambil motor di bank, ngambil mobil di bank, ngambil rumah di bank, ya. Terkadang kita tuh heran, kok ini pencari ilmu kok masih menanyakan hal tersebut. Mestinya coba dia tanya ke teller kan itu. Ya, tanya ke mereka itu kayak mana cara mainnya dulu. Kadang nanya seperti ini, Ustaz, apa hukum ngambil rumah di bank? Lu enggak tahu gimana caranya. Pian tanya. Nah, dari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, dari ilmu yang sudah kita baca, kita sudah bisa menetapkan. Apabila di situ ya ada bunganya, udah pian enggak perlu nanya lagi sudah.
Kalau itu sudah ada bunganya, apapun namanya, jangan nanya lagi, sudah itu riba hukumnya, sudah pasti sudah. Ini kadang-kadang kita masih mencari pembenaran. Hari itu dapat telepon ya kuatal iman. Telepon sambil katakan, Pak sudah, tidak mau diskusi, tidak mau debat, sudah itu riba hukumnya. Beliau masih ngotot bahwa ini sifatnya apa untuk UKM. UKM betul ya, usaha apa menengah ke bawah ya. Itu kan dapat suntikan dana dengan bunga kecil. Pak, itu namanya sudah disebutnya apa? Bunganya kecil, berarti ada bunganya sudah. Dia masih ngotot, berkelit. Udah Pak, udah, enggak ada manfaatnya kita ribut. Cukup saya bilang. Sudah katakan bunganya ringan, bunganya kecil, kan sudah disebut bunga di situ. Yang namanya riba ikhwatal iman, muqaliluhu wa katsiruhu haram hukumnya. Nah, kita kadang masih ngeyel, masih mau ngotot, masih mencoba untuk kada apa-apa. Tidak bisa. Hukum ya saklek seperti itu. Ya. Nah, ini penting. Nanti belum lagi ada kawan-kawan kita yang mencoba mencari kaul-kaul yang lemah, ya mencari kaul-kaul yang dianggap bisa melegalkan sesuatu yang diharamkan. Ini berbahaya, jangan ikhwatal iman. Ya, kalau ulun sering katakan kepada pian, kalau memang kita belum bisa beli motor, ya udah enggak apa-apa naik sepeda. Kita belum bisa beli rumah, enggak apa-apa kita nyewa. Enggak ada yang malu di situ. Ya, apa yang mesti kita malukan? Kita naik motor, enggak ada yang mesti kita malukan. Apa yang kita mesti malukan? Kita hanya rumah nyawa, tidak ada ikhwatal iman. Daripada kita beli rumah, beli mobil, beli motor dengan riba, apa manfaatnya? Tidak ada keberkahan. Ya, dan yang sering ulun dengar dari kawan-kawan ini apa? Terlalu sering berspekulasi. Apa itu? Bisa kan sudah? Terlalu sering berspekulasi bahwa saya bisa membayar nanti. Jangan ikhwatal iman. Keadaan kita tidak selamanya di atas. Pekerjaan kita tidak selamanya lempeng. Enggak. Ketika kita jaya tidak masalah mungkin. Tapi ketika kita ambruk habis kita. Jangan berspekulasi. Ya, dua sudah ya. Jadi yang pertama tadi ya jual beli harus terpenuhi padanya rukun dan syarat. Yang kedua harus terhindarkan dari jual beli yang bermasalah, ya diantaranya di dalamnya ada gharar, ya ada riba. Kemudian yang ketiga hendaklah jual beli dibangun di atas kejujuran, keterbukaan, dan tidak merugikan orang lain. Ini yang ketiga. Ya, bangun di atas kejujuran, keterbukaan, dan tidak merugikan orang lain. Baik. Sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata dalam hadis Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an, dua orang yang berniaga, dua orang yang berjual beli bil khiyar. Mereka keduanya memiliki hak khiyar. Hak untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian malam yatafarraqa sebelum mereka berpisah. Ini hak yang dijaga oleh agama kita. Jadi kalau ada perniagaan yang meniadakan hak khiyar, itu tidak boleh. Dan di sini berlaku penjual sebagai raja dan pembeli juga sebagai raja. Kalau hari ini ungkapan yang berlaku apa?
pembeli sebagai raja. Tetapi dengan hadis ini kedua-duanya bisa menjadi raja. Kalau penjual tidak mau menjual barangnya, dia sebagai raja. Ya suka-suka dia. Ya. Nah, dengan catatan malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Ya, walaupun misal sampai kita obok-obok barang orang itu, kita punya hak hiar. Maaf, kada jadi menukar. Nah, ini persoalannya mau gimana? Ya, nomornya kada dengan cocoknya, warnanya kada dengan pasnya, ya sudah berilaan. Iya, penjual ya harus legowo ikhwatal iman. Dia punya hak hiar di situ. Tapi kalau ada ungkapan, misalnya beli plastik beli, ini tidak benar. Berarti sudah menyelisihi hadis yang mulia ini. Baik. Kemudian, nah ini bahasan kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'in sadaqa wa bayyana." Lihat, burika lahuma fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya sadaqa, jujur. Ya, wa bayyana, terbuka, menjelaskan, maka kata Rasulullah, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi jual beli keduanya. Maka kita sebagai penjual, ikhwatal iman, harus memiliki dua ini, jujur dan terbuka. Nah, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in katama wa kadzaba, apabila keduanya menyembunyikan, ya kemudian dusta di situ, muhikat barakatu bai'ihima, maka Allah akan cabut keberkahan jual beli keduanya. Tapi kita jelaskan. Nah, hadis ini ikhwatal iman menuntut kita untuk apa? Untuk jujur dan terbuka. Jujur dengan barang yang kita jual dan terbuka kalau seandainya ada aib cacat pada barang tersebut. Perhatikan ini. Ya. Jangan hanya karena target keuntungan kita sembunyikan aibnya. Ini hukumnya haram. Ya. Apapun yang kita jual, kalau seandainya ada cacatnya, ada rusaknya, sampaikan. Ya fulan afwan, ini celananya bekas banjir misalnya. Sampaikan. Harganya sekian. Yang jual mobil, sampaikan. Ini mobil pernah rengsek, pernah jatuh, pernah ditabrak, sampaikan. Tidak boleh disimpan. Nah, terkadang, maaf, kita sebagai penjual mobil misalnya, kawan-kawan banyak jual beli mobil di sini misalnya, itu berusaha untuk memoles mobil seindah mungkin, secantik mungkin, semengkilau mungkin, agar apa? Agar pembeli tertarik. Ya, kalau memang fakta sesuai dengan zahir tidak masalah. Tapi kalau seandainya itu hanya untuk menutupi aibnya, hati-hati. Allah akan angkat keberkahan jual beli kita. Ya, sampaikan, nih mobilnya banyak dampulnya. Sudah kada kaleng lagi, sampaikan. Dia beli, alhamdulillah. Dia tidak beli, tidak masalah. Urusan belakangan itu. Ya. Kemudian, kalau kita menjual barang, terkadang untuk menarik pembeli kita berdusta. Ini ku jual modelnya aja najar. Padahal berujung sudah tahu. Lah, ini menjual berarti berdusta dia. Agar apa? Agar pembeli tertarik. Atau nang rancak kita dengar juga B4, B5 sudah. Nang menawar kada aku jual masih kada. Nah,
Ini mesti kita perhatikan ikhwatal iman. Karena apabila yang dua pertama kita abaikan, maka dua yang kedua pasti akan terjadi. Apa itu? Orang akan dirugikan. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari, ya ini masyhur ceritanya, Nabi kita ya bersama sahabat-sahabatnya itu sidak ya ke pasar, melihat perniagaan di situ. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat ada tumpukan gandum. Ada tumpukan gandum, kelihatan sangat indah, menarik. Nabi kita datang. Nabi kita langsung masukin tangannya ke dalam. Masuk ke dalam tumpukan gandum tersebut. Dan Nabi kita mendapati di bawahnya apa? Basah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala ja'alta fawqa ta'am?" "Iya fulan, ini kenapa ini?" Dia kata, "Basah ya Rasul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau enggak taruh di bagian atas? Hatta yarahun nas, hingga orang melihatnya." Dia yang bagian kering di atas, di bawah bagian yang basah. Kemudian kita berteriak apa? Nabi kita mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Maka ikhwatul iman, apapun yang kita jual, ya, apapun yang kita jual, maka dua yang pertama harus betul-betul kita perhatikan, jujur dan terbuka. Sampaikan apa adanya. Orang beli alhamdulillah, enggak beli enggak masalah. Ini perniagaan. Jangan pernah kita mencurangi orang lain dengan ucapan-ucapan manis kita, orang tertipu. Enggak ada keberkahan dalam harta kita. Sampaikan apa adanya. Yang manis-manis, yang masam-masam, sampaikan. Ini barang yang lama, barang yang kemarin, sampaikan. Ya, terkadang ada jualan kita yang mungkin hari ini udah habis, masih tersisa. Sampaikan, "Pak, Bu, ini iwak nang semalam. Nah, murah harganya, ya enggak masalah. Maaf saya yang baru aja, itu hak dia." Nah, ini penting karena ikhwatal iman, ya wajarlah kalau Nabi kita mengatakan bahwa ya aswaul makan as-suq itu wajar. Tempat yang paling buruk itu apa? Pasar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan masuk yang pertama dan jangan keluar yang terakhir. Itu etikanya. Kenapa? Di situ ada kecurangan, kedustaan, riba dan yang lainnya. Baik. Terakhir nanti kita diskusikan ya. Yang terakhir ikhwatal iman, satu lagi, saya lupa tadi. Ada nih bagus yang ingin sampaikan, ya. Ikhwatal iman, ada juga bentuk transaksi yang di dalamnya itu merugikan orang lain. Contohnya yang lagi rame ini, hari itu kami bahas ya, kami diskusikan dengan Ustaz Rahmat Fauzan, Ustaz Haikal juga. Jadi yang berkembang hari ini bentuk MLM untuk share jualan seseorang. Bukan MLM, tapi seperti MLM. Ini seperti ini. Ulun punya toko, ya, dengan berbagai macam jualan di situ. Ulun katakan, siapa yang mempromosikan toko ini nanti akan mendapatkan fee. Nah, sampai sini tidak masalah ikhwatal iman. Ulangi, ujar ulun, siapa nang mempromosikan toko ulun dan dengan sebab pian orang berbelanja, pian dapat fee. Sampai sini tidak masalah. Masalah itu akan timbul ketika terjadi share secara MLM di mana orang yang pertama akan terus mendapatkan fee dari pembeli kedua, ketiga, keempat, terus ke bawah. Yang menjadi pertanyaan, dia di rumah hanya diam tetapi terus mendapatkan fee dari orang yang berbelanja yang sebetulnya bukan hasil keringatnya.
Ini kezaliman ikhwatal iman. Orang yang kerja, orang yang mempromosikan, orang yang teriak-teriak, kita tidak dapat untungnya. Ini tidak boleh. Ya, makanya katakan tadi, kalau ada keuntungan yang kita dapatkan dari sebuah usaha yang sifatnya sangat simpel, sangat sederhana, dapat untung besar misalnya, ini ada apa? Harus pian gali terlebih dahulu. Tanyakan terlebih dahulu. Kan hari itu bahkan ada yang ramai juga sekedar nonton film atau apa, dapat duit. Kan tidak logis sebetulnya. Kok bisa? Coba sekarang kita tanya. Orang mana yang mau dia yang ngeluarin biaya untuk sebuah nyiapkan filmnya misalnya, nyiapin situsnya, kan berbiaya. Orang nonton dikasih uang, orang nonton kasih uang. Ini ada apa? Nah, hal-hal seperti ini kita yang harus cerdas ikhwatal iman. Ya. Karena kalau kita tidak mengeluarkan sesuatu, tetapi kita mendapatkan keuntungannya, ada apa? Kalau tadi yang pertama, ada masalah. Pian share, toko ulun misalnya, dapat pelanggan, nih fee-nya, itu tidak masalah, sah-sah saja. Tapi kalau keuntungan itu berlipat-lipat dari orang yang dia kena dengan kita duduk, kita dapat, dia orang berbelanja, kita dapat uang. Pertanyaannya, kita duduk dapat uang, kita tidak kerja. Nah, ini contoh di antara bentuk-bentuk kezaliman. Ya, maka ini juga termasuk wallahu alam memakan harta sebagian saudaranya dengan cara yang batil. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh. Terakhir ikhwatal iman untuk malam ini penyampaian. Terakhir yang pertama sesuai ada rukun syaratnya Yang kedua ya tidak ada gharar, tidak ada ribanya, tidak bermasalah. Iya. Yang ketiga terbuka, transparan, jujur, ya, tidak boleh merugikan. Yang keempat penutup ini semua apa? Wafqus syara', yaitu harus sesuai dengan syariat. Karena bisa jadi jual belinya sudah antaradin, suka sama suka, tapi ini tidak menjadi landasan itu bisa halal secara mutlak. Hati-hati ya ikhwatal iman. Kalau contohkan, sederhana saja, ya. Ada satu market lah bahasa kita, misalnya yang di situ menyiapkan alat-alat olahraga. Nah, oke. Kemudian dia menawarkan dengan cara kredit kepada kita. Tanpa riba, tanpa bunga. Ya, katakan harga alat itu katakan 10 juta rupiah. Dicicil selama 1 tahun atau 10 bulan menjadi 1 juta per bulan. Oke? Sampai sini tidak masalah. Nah, tetapi dalam klausal ya, perjanjiannya itu kalau pembayaran terlambat maka akan ada denda. Maka ini khilafus syara', termasuk akad yang menyelisihi syara'. Sederhana ikhwatal iman. Ada yang mengatakan seperti ini. Berarti kalau saya terus bayar on time, tanggal 1 bayar, tanggal 1 bayar, dan tidak kena riba. Iya, sampai situ betul. Tetapi persyaratan yang sudah Anda sepakati, berarti ini persyaratan yang batil. Nabi kita mengatakan, setiap muslim sesuai dengan persyaratan yang mereka buat. Illa syartan, kecuali persyaratan dalam rangka untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, makanya perjanjian seperti ini ikhwatal iman khilafus syara', tidak boleh. Atau tadi misalnya dua-duanya suka sama suka, antaradin. Ini saya kasih pinjaman
1 juta rupiah, nanti besok balikan 1.100.000 rupiah. Ya siap. Apakah kesepakatan antara ini dikatakan benar? Tidak benar. Kenapa? Di situ ada bunga. Nah maka ikhwatal iman, penutup ya dari 4 masalah ini apa? Yang terakhir harus sesuai dengan tuntunan dan syariat. Maka ikhwatal iman, apabila 4 hal ini ya secara singkat kita sampaikan bisa kita penuhi dalam semua transaksi jual beli kita, mudahan keberkahan akan kita dapatkan dalam perniagaan kita, dalam ma'isyah kita, dan dalam jual beli kita. Cukup untuk penyampaian, insyaallah. Selanjutnya nanti ba'da isya ya. Atau langsung kakak? Langsung? Ini langsung deh. Oh, jadi isya nanti diakhirkan. Biasanya gimana kak? Pon? Langsung? Oh siap. Ada langsung dulu kak? Langsung dulu silakan. Ada yang mau langsung dulu? Baik, tafadhol. Al-Wafa. Kayak apa modelnya? Gih, ikhwatal iman, tadi ulun sudah sampaikan bahwa akad jual beli yang sudah terlangsungkan itu sifatnya mengikat. Ya, sifatnya apa? Mengikat. Dan mutlak telah memindahkan hak kepemilikan. Tetapi apabila ada jual beli yang dibuat syarat di belakangnya, misalnya apa? Saya beli, saya jual, nanti saya beli lagi. Ini hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, berarti jual beli ini belum sifatnya mengikat. Ini tidak boleh. Ya. Dan ini ikhwatal iman bisa jadi sebagai bentuk hilah, rekayasa agar bisa lepas dari riba. Sangat mungkin. Dan itu nanti bisa jadi masuknya dalam be'inah. Ya, hukumnya haram. Ya, nah jadi ini penting ikhwatal iman, jual beli yang sudah terlangsungkan, yang keduanya telah berpisah, maka ini sifatnya apa? Mengikat dan memindahkan hak kepemilikan. Apabila di situ ada syarat, nanti saya beli lagi, hukumnya gugur. Ini jual beli tidak sah. Gitu ya? Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi yang mau langsung? Depan dulu ya, Mila. Oke. Biar kedengaran. Kalau misalnya menggunakan itu mau makan apa aja boleh kan? Itu gimana punya? Iya. Pokoknya sampai kenyang-kenyang. Iya. Itu gharar ikhwatal iman. Ya. Kenapa kita katakan gharar? Bayar 100.000 makan sepuasnya. Entah itu di kebun apel, di kebun jeruk, di kebun salak. Pertanyaan kita sederhana. Seberapa ganal garang parut kita? Ya, itu satu dulu. Ini ada perjudian di situ. Dan penjual pun berjudi. Dan dia sudah berpikir bahwa perutnya orang kita tuh kada ganal banget. Kalaupun ada yang ganal itu 1-2 aja masih untungnya. Itu gharar ikhwatal iman. Ya, kenapa?
Karena kita keluarkan 100.000 untuk sesuatu yang tidak jelas. Bisa kita dapat banyak, bisa sedikit. Tergantung kadar perut kita. Nah, cuman ternyata orang tuh tertipu di situ. Kita ke kebun apel misalnya, bayar sekian, makan apel sepuasnya. Paling berapa biji makan apel kawan. Mau manis syukur apelnya, yang masam. Selesai. Rugi kita. Nah jadi jual beli seperti ini tidak boleh Pak ya. Kenapa ada unsur gharar? Kenapa? Karena iwat. Ganti kompensasi atas yang kita keluar itu tidak jelas berapa, tidak jelas. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung tadi kondisi perut kita. Wallahu a'lam. Silakan Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Tentang transfer beda bank dengan melalui kit, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Ya, ulun melihat insyaallah kada ada masalah milah. Ya. Tapi mungkin pian bisa menjelaskan kepada ulun nang kaya apa caranya. Tapi yang ulun lihat, flip ini justru sangat membantu. Biayanya sangat murah. Ini ulun hanya tahu nang kaya itulah, ulun belum pernah menggawi. Tapi ulun sering mendapat transfer melalui flip itu. Asumsinya apa? Aplikasi ini itu bisa transfer ke semua bank dengan biaya yang sangat murah. Kalau yang normal dari satu bank ke bank lain itu 6.500 rata-rata. Tapi dengan flip hanya berapa? 2.000. Nah, itu kan murah. Kalau memang prakteknya syarak saja masuk ulun, ya kita transfer uang kita, misalnya kita minta transfer berapa, bayar Rp2.000, tidak ada masalah insyaallah. Nah, nang kada boleh itu, ya. Kalau seandainya, tapi insyaallah untuk flip insyaallah aman. Kenapa? Karena biasanya kita langsung transfer uang dulu loh. Kita transfer uang kita dulu, targetnya kemana, nanti baru diteruskan ke bank yang kita inginkan. Biaya Rp2.000 ini tidak ada masalah. Nah, sedikit yang tidak boleh itu seperti apa? Kita membuka layanan apa namanya? Kita kerjasama dengan satu bank. Kita punya toko misalnya untuk layanan transfer bank, mengambilkan uang, apa ngarannya itu? Mitra ya sifatnya ya, oke itulah bahasanya. Nah, rentan masalah di mana? Kalau sifatnya hutang. Kita telepon kawan kita yang buka layanan ini, ya Fulan tolong transferkan uang ke Fulan ini. Biasanya uangnya belakangan diberikan. Kalau seandainya dia transferkan uang tersebut, kalau memang administrasinya wajar, tidak masalah. Tapi kalau administrasinya tidak wajar, ini akan riba arti hukumnya. Kebayang sudah Mas Ulun? Ya, Ulun membuka layanan mitra dengan satu bank untuk transfer uang, mengambil uang tunai, bisa. Dengan catatan ulun punya saldo di rekening tersebut, betul ya? Nah, pian datang ke ulun, Hasbi, tolong transferkan uang ke nomor ini. Biasanya itu sifatnya hutang terlebih dahulu, betul? Pian telepon kawan pian, tolong transferkan. Ini hutang. Nah, kalau seandainya oke kata ulun transferkan, kalau biayanya 6,5 itu tidak masalah, wajar. Tapi kalau biayanya sampai Rp10.000 berarti 3.500 adalah riba. Kenapa? Karena asalnya hutang. Dia ngasih pinjaman Rp1.000.000. Nah, yang parahnya lagi apa? Terkadang ada perbedaan administrasinya. 1 juta sekian, 2 juta sekian. Oh, ini parah lagi. Tapi kalau uangnya cash tidak masalah. Kebayang Mas Ulun? Jelas ya? Oke. Ulun baca ada pertanyaan tertulis. Kami mendapat hadiah berupa uang yang hanya bisa diberikan melalui GoPay Rp75.000.
setelah menerima dalam bentuk GoPay, saat ingin belanja maka aplikasi otomatis memberi diskon lebih karena menggunakan GoPay yang jika kita bayar cash maka selisih 20.000. Dan diskon dari pembayaran GoPay itu tidak bisa tidak digunakan. Apakah boleh tetap kita gunakan dan mendapat diskon atau selisihnya 20.000 nanti kita keluarkan secara cash disedekahkan atau gimana solusinya agar uang GoPay tersebut bisa digunakan? Ikhwatal iman, ya, sebagaimana yang mungkin pernah kita angkat atau pian dengar kajian-kajian asatid kita, ya, bahwa GoPay kalau sebatas, ya, wasilah media untuk berbelanja saja tanpa top up terlebih dahulu maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau seandainya kantong ini, aplikasi ini harus kita isi terlebih dahulu, kita isi 1 juta rupiah misalnya, maka 1 juta rupiah ini statusnya apa? Pinjaman. Nah, ini kita harus jelas ya. Berarti status 1 juta rupiah adalah pinjaman. Maka berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya apa? Riba. Maka apabila kita top up 1 juta rupiah, selanjutnya dengan uang tersebut kita mendapatkan fasilitas, maka fasilitas tersebut adalah manfaat dan hukumnya adalah riba. Hukumnya adalah riba. Nah, maka saran kami yang pertama adalah abaikan diskonnya, abaikan fasilitasnya, ambil apa yang menjadi hak kita, ya, karena kalau tidak kita jatuh dalam riba. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana jika bekerja di perusahaan jual beli yang saat ini lagi ngetren menawarkan keuntungan jika pembayaran melalui bank konvensional tertentu? Contoh beli 1 gratis 1 atau pembayaran melalui uang elektronik, contoh cashback 20% karena perusahaan tersebut sudah ada kerjasama dengan pihak terkait dan sebagai karyawan diutamakan harus menawarkan promo tersebut ke setiap pelanggan dan sangat sulit untuk dihindari, ditambah lagi perusahaan menyediakan fasilitas adanya musik. Apakah harus ditinggalkan dan bagaimana status penghasilannya? Ikhwatal iman, pian, baik, buka rekening di salah satu bank. Nah, ketika pian ke mall, pian akan mendapati beberapa toko yang kerjasama dengan bank ini. Tertulis di situ berbelanja dengan menggunakan pembayaran bank ini akan mendapatkan diskon berapa? 20%. Ulun pastikan 20% ini adalah riba. Kenapa? Karena itu adalah fasilitas yang bank berikan kepada kita. Ini hukumnya adalah riba. Ya. Nah, kedua, ikhwatal iman. Kalau kita berbelanja di supermarket, ya, berbelanja di tempat-tempat grosir yang besar, kemudian pembelian 1 juta akan mendapatkan diskon sekian, tidak ada masalah, ambil silahkan. Beda ya, karena kita bayar cash kita. Tapi kalau tadi kita menggunakan ATM kita, jadi kalau fasilitas tersebut kita dapatkan disebabkan kita nasabah bank ini tidak boleh. Hati-hati, jangan tergiur. Biasanya ada di mal-mal, toko-toko yang kerjasama dengan bank tersebut, itu mereka sudah kerjasama ikhwatal iman. Maka hati-hati. Ya, ada pekerjaan di situ, ya, selagi bukan itu yang menjadi utama, ya, karena memang pekerjaan hari ini ya. Tadi ada sebagian toko yang mungkin bosnya nyetel musik, ya paling tidak kita berusaha untuk mengabaikan itunya, ya mudahan tidak mengapa dengan pekerjaan kita. Tapi kalau memang
pekerjaan tersebut nyata-nyata haramnya, itu jelas tidak bisa kita apa-apain. Kerja di bank misalnya itu jelas ya, tanpa ragu kita mengatakan itu tidak boleh ya, wallahu a'lam. Kemudian bagaimana apabila ada orang yang mau membeli rumah kita tapi secara kredit dan melalui bank? Apakah boleh atau bagaimana akadnya agar perniagaan ini menjadi halal? Ikhwatal iman, kalau seandainya bank ya yang beli rumah kita langsung nih uangnya, tidak ada masalah, silakan saja. Tetapi yang menjadi masalah adalah apabila calon pembeli itu terlebih dahulu pinjam apa? Sertifikat rumah kita. Ulangi. Kalau bank beli rumah kita untuk dijual kepada orang lain, silahkan. Kalau orang membeli rumah kita dengan cara pinjam ke bank, silahkan. Urusan dia. Yang menjadi masalah apabila sebelum ditransaksikan itu rumah, terlebih dahulu bank meminta calon pembeli untuk mendatangkan sertifikat apa? Rumah. Ini tidak boleh. Kenapa? Kalau kita ACC, kita iakan, berarti kita telah berta'awun dalam kemungkaran. Ya. Ulangi. Tapi kalau seandainya si fulan ini yang mau beli barang ke kita, dia pinjam ke bank, silakan urusan dia. Tidak ada masalah kita. Kemudian dia datang kepada kita, dia beli mobil kita, tidak masalah. Rumah kita tidak masalah. Tapi kalau seandainya untuk mendapatkan persetujuan dari bank tadi, dia harus pinjam sertifikat rumah kita, itu yang tidak boleh. Kenapa? Ranahnya ta'awun dalam kemungkaran. Ta'awun dalam riba. Itu nang kada boleh. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Langsung. Baik. Salam. Siap. Ada administrasi, jadi bayarnya yang potong administrasi bersama. Jadi bunga itu udah habis. Pertanyaan itu yang kedua, Siap. Ikhwatal iman, sepakat para ulama mengatakan bahwa ya kita bukan sepakat para ulama ya, memang itu nasnya ya. Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat akil riba. Mana akil riba? Pemakan riba. Itu dilaknat. Nah, dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat Nabi, ya, pemakan riba. Kita qadar Allah karena satu hal, harus bermuamalah dengan bank. Ya, satu keadaan yang kita tidak bisa berhindar, ya, karena mungkin duit kita banyak, susah naruh di rumah, mungkin tidak aman di masa seperti ini misal, maka tidak ada pilihan. Ya, istighfar kita kepada Allah, kita buka rekening untuk mengamankan uang kita. Misal, nah biasanya itu ada bunganya, ada administrasinya. Nah, ikhwatal iman, apakah bunga bank di situ boleh kita bayarkan untuk administrasi uang kita, administrasi atau untuk pajak apa motor kita, mobil kita? Ikhwatal iman tidak boleh. Itu tergolong akil itu nanti. Kenapa? Untuk diri kita. Itu kan kewajiban yang mesti kita bayar. Kewajiban yang dipersyaratkan sedari awal untuk kita bayar setiap bulan, per tahun, maka kita bayar. Dengan uang kita, bukan dengan uang riba kita. Kalau kita bayar dengan uang riba kita,
berarti kita telah memanfaatkan riba tersebut. Hukumnya haram ikhwatal iman. Tidak boleh. Harus kita keluarkan. Kita keluarkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Untuk jalan, WC, ya, perbaikan-perbaikan jembatan, silakan. Itu umum. Atau kepada wallahu alam kan para fuqara yang betul-betul menghajatkan. Adapun untuk rekening listrik kita, untuk rekening apa? Air kita, tidak boleh kita menikmatinya di situ. Hukumnya haram. Ya, jadi jelas ya, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Itu termasuk ranahnya Pak akil, memakan riba. Walaupun tidak secara langsung kita makan. Ya, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana apabila ada orang yang mau membeli sebentar. Apa hukumnya ulun mau beli motor jadul dengan teman, akan tetapi motor tersebut belum dirakit atau dibikin. Dan ulun membayar DP terlebih dahulu, apakah hukumnya halal karena motornya belum ada? Ada lah motor jadul, belum dirakit. Oh iya. Iya. Baik. Kalau kita golongkan ini sebagai istisna, ya tidak masalah. Ya. Jadi akad istisna itu ikhwatal iman, akad untuk dibuatkan sesuatu, dibikinkan sesuatu, kita dengan penjahit misalnya. Kan belum ada barangnya itu. Kita datang, baru diukur-ukur badan kita, berapa panjangnya, berapa lebarnya, belum ada bajunya, kita bayar duluan. Atau kita pesan apa? Catering misalnya. Untuk besok pengantinan tanggal 10 misalnya. Kita diminta bayar duluan. Nah ini bisa kita gunakan akad istisna. Artinya apa? Pesan barang untuk dibuatkan. Pesan mebel untuk dibuatkan. Pesan lemari untuk dibuatkan. Maka boleh dengan DP. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi yang masalah itu ya kalau memang motornya sudah ada, tetapi belum bersama dia. Misalnya motornya masih di jalan, motornya masih di kapal, masih di ekspedisi misalnya, itu tidak boleh kita minta DP. Tapi kalau sesuatu yang harus dibuatkan terlebih dahulu, saya ulangi, sesuatu yang harus dibuatkan terlebih dahulu dan harus kita pesan, maka boleh DP terlebih dahulu. Tapi kalau untuk barang-barang yang jahiz, barang-barang yang sudah ready, tetapi belum bersama kita, maka tidak boleh. Contoh misal lu jual buku, ya ada buku baru, belum pesan status, judulnya apa? PO saja, yang mau pesan silakan, tidak masalah. Udah ada harganya 50.000 rupiah misalnya. Yang mau pesan silakan di list, ya tidak masalah. Yang menjadi masalah kapan? Ketika ada DP terlebih dahulu. Pertanyaannya, DP untuk apa? Barangnya tidak ada. Ini tidak boleh. Bisa dipahami? Ulangilah. Barang ada yang memang dipesan terlebih dahulu. Tadi kayak baju. Ya, kita pesan barang ke Jawa misalnya, pesan pakaian seragam misalnya, itu kan pesan tuh. Ini barangnya belum siap, tapi dipesan terlebih dahulu. Untuk sekolah kita, misalnya untuk lembaga kita, maka boleh pihak konveksi misalnya, pihak penjahit minta uang DP terlebih dahulu untuk beli bahan, tidak masalah. Karena memang barangnya harus dibuat terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk barang-barang yang sudah jahiz, barang yang sudah ada, buku sudah ada di Jawa misalnya, sudah keluar percetakan. Akan terbit, segera terbit misalnya buku ini. Harganya 50.000 sudah kelihatan. Ulun udah pesan nih. Ulun pesan 50 samper misalnya. Ulun buat apa? PO di status. Yuk yang pesan buku ini harganya 50.000 rupiah. Boleh, tidak masalah. Tetapi tidak boleh minta DP. Kenapa? DP tidak boleh diberikan untuk barang yang belum ada. Ya, tetapi untuk barang yang mau dipesan terlebih dahulu itu silahkan. Nah jadi kalau yang ditanya itu maksudnya itu, maka silahkan. Tadi mungkin belum dirakit aja, barangnya sudah siap, ya, atau memang mau dibuat terlebih dahulu. Nah, ini maka tadi harus kita perjelas, ini rakit seperti apa.
Ya, kalau rakitnya di sini memang semua sudah ada di rumah kita, tinggal di satu-satuin tidak ada masalah. Tapi kalau tadi bisa juga dengan akad istisna tadi, tinggal bagaimana bentuknya, ya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya apabila kita membayar makan, minum di kafe atau tempat lainnya menggunakan misalnya Supipe, Gupe atau semacamnya tanpa kita ketahui ternyata mendapatkan cashback atau diskon? Tidak boleh hotel iman. Tadi sudah menjelaskan. Ya, tidak boleh kalau terlebih dahulu. Kenapa pasti ini kalau Supp ini, Gupe ini kita pasti udah tanam uang di situ. Agar kita mudah berbelanja dan ulun pernah membuktikan bahwa ternyata betul akan ada selisih. Kita sebagai member atau non member kita langsung pesan aja itu harganya lebih tinggi daripada kita sebagai member. Ya, jadi ini tidak boleh wallahu a'lam. Bagaimana hukum tebus murah di sebuah toko misalnya? Ya, kalau barangnya ada saja itu kelihatan barangnya ada ya tidak ada masalah. Misalnya minyak, gula, setrup, apalagi kecap 5.000 ya beli tidak masalah. Ya enggak, itu kan bagian dari promosi ikhwatal iman. Itu taktik mereka tuh jualan. Itu sudah ada pasti hitung-hitungannya, enggak mungkin rugi. Satu mungkin sekian harga, satu sekian harganya itu pasti sudah. Karena rumus orang jual enggak mungkin mau rugi, tanya aja. Kecuali apabila memang mau jual rugi, itu lain cerita. Jadi kalau misalnya tadi jelas, minyak 2 liter, gula 1 kilo, sabun 1 pouch misalnya, apalagi Indomie 1 kotak, harganya 100.000 rupiah, ya beli aja enggak masalah. Kalau ada yang mau jual seperti itu, ya, jadi enggak masalah insya Allah, ya. Jadi tebus murah itu enggak ada masalah. Yang penting barangnya kelihatan, jelas, expirednya kita lihat, enggak ada masalah karena tidak ada yang dirugikan di situ, tidak ada yang dirugikan dan toko tersebut pasti sudah menimbang dan memperkirakan kenapa bisa melakukan hal demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kita berjualan menggunakan aplikasi misal GrabFood, GoFood ya. Yang mana jika kita menjual produk yang biasa 20.000, jika kita jual di aplikasi harus di up 20% menjadi 25.000 karena keuntungan tersebut untuk aplikasi. Ikhwatal iman, pahami baik-baik. Ya. Pian boleh memberikan fee marketing kepada orang yang menjualkan barang pian dengan syarat tidak boleh up harga tersebut dengan asumsi apa? Keuntungannya untuk si marketing, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan tindak kezoliman. Contoh misal, ini air, nah harganya normalnya berapa? 500 rupiah misalnya. Nah, tetapi karena pian ingin memberikan fee marketing kepada orang yang menjualkan barang pian ini, mempromosikan pian up berapa? 550 rupiah. Berarti ada margin berapa? 50 rupiah. Dan 50 rupiah untuk siapa? Untuk fee marketing tadi ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan merugikan siapa? Konsumen. Itu tidak boleh. Kalau mau, ya silakan. Dari harga normal berikan fee marketing kepada si penjual tadi atau si yang menawarkan barang pian tadi. Nah, kalau yang pernah kita angkat, silakan pian buka di bukunya Ustaz Erwandi. Boleh kita insya Allah ya jualan melalui GoFood, tidak masalah. Dengan catatan tidak meng-up biaya. Ya, kita pokoknya harga sekian. Silakan Anda jual berapa, urusan Anda. Tapi kalau asumsinya adalah kita up untuk aplikasi, itu merugikan orang banyak namanya. Maka kalau seperti itu terjadi, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk tindak kezaliman. Ya merugikan orang banyak. Akhirnya orang untuk mendapatkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan berapa? 5.000 rupiah atau 50 rupiah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik.
Salam. Nggih. Yang boleh ini di dalam bagaimana yang ada di dalam transaksinya itu ada sistem dalam satu hari, misalnya dalam 1 jam bisa ditransaksikan 2 kalinya. Ada juga yang 1 hari ditransaksikan karena mau lihat dulu di dalam brandnya itu kalau mungkin untuk masih dijual, tapi kalau masih belum ditunggu dulu dalam 1 hari. Itu kriteria yang pertama. Kedua, ada kriteria yang dia nunggu 1 bulan atau 1 tahun atau lebih dari itu. Apakah itu semuanya dibolehkan atau ada bagiannya dari 2 macam itu yang salah satu yang dibolehkan? Baik, nggih. Wallahu alam Pak ya. Jadi tadi kita katakan bahwa di awal yang namanya jual beli itu kan ada uang, ada barang. Bukan sekedar angka-angka yang terlihat di monitor komputer, betul ya? Nah, sekarang ketika saham tersebut, sedikit saya sampaikan dulu, kalau saham, ada saham perusahaan yang jelas, ya sedikit saya lebarkan dulu. Misalnya Masjid Al-Faruq yang mulia ini punya usaha. Nah, usaha yang sudah bergerak di bidang properti misalnya. Nah, kemudian untuk memperbesar usahanya, dia menjual lembaran-lembaran saham. Nah, saham tersebut kalau sifatnya mewakili aset yang bergerak sudah, maka tidak masalah. Tetapi apabila yang diwakilinya adalah uang, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena nanti jatuhnya apa? Jual beli uang dengan uang. Tapi kalau aset yang bergerak, 1 lembar saham dijual 10 juta rupiah misalnya, jelas bergerakannya, propertinya jelas, ya, omsetnya jelas, asetnya jelas, maka tidak masalah, silakan. Nah, itu kan jelas barangnya ada, walaupun dituangkan dalam bentuk saham. Mana barangnya? Tuh, di KM sekian, properti kita sudah ada 10 unit, 100 unit misalnya, itu jelas. Jadi bukan sekedar angka-angka. Nah, itu satu, ya. Tapi kalau seandainya perusahaan tersebut bergerak dalam hal yang haram, maka tidak boleh ya. Kita beli saham di situ. Ini yang pertama. Nah, sekarang kalau bursa efek misalnya, yang kita lihat sementara itu hanya angka-angka. Melihat angka-angka, perkisaran angka-angka. Dan di sini wallahu alam untuk malam ini katakan, ini spekulasinya tingkat tinggi, betul ya? Karena kita tidak bisa pegang ikhwatal iman. Kita terus memantau, ketika ada kenaikan langsung kita jual. Tapi ketika mungkin turun kita bisa rugi. Nah, di sini tingkat goronnya jelas. Kenapa? Kita membeli sesuatu yang kita tidak tahu, kita bisa untung atau bisa rugi, tidak tahu kita. Karena hanya angka-angka saja. Ya, nah apakah yang itu memang bisa dalam hitungan waktu bisa kita perjualbelikan lagi atau tidak, atau 1 bulan? Untuk malam ini ulama mengatakan wallah tidak boleh. Kenapa? Karena yang terwakili hanya angka-angka yang kita tidak bisa menyentuhnya, kita tidak bisa memegangnya, ya. Kemudian apa yang kita jual tidak ada bentuk-bentuknya. Nah, kalau yang pertama tadi jelas ada lembaran saham mewakili aset kita. Nah, jadi termasuk yang kami juga sempat diskusikan ramai juga, ya, masalah yang sekarang ramai apa tentang kripto ya. Nah, itu juga kan kalau bahasa sederhana itu kan ini adalah properti, ya, ada istilah properti digital yang memiliki nilai oleh komunitasnya, betul ya. Ini kan hanya komunitas tertentu. Nanti dari situ mengeluarkan apa, ada Bitcoin dan yang lain-lainnya. Nah, ini juga ikhwatal iman, ada yang diakui negaranya, ada yang belum. Ya, di kita masih belum dikenal. Maka saran ulun abaikan ini, ya, tidak perlu transaksi ini.
sampai kita mendapati ada kenyataan hukumnya. Tapi kalau Bitcoin, wallahualam sudah jelas itu hukumnya tidak boleh. Karena Bitcoin itu mewakili duit. Ya, maka kalau dikatakan sebagai uang, maka transaksinya harus jelas, harus tunai, ya, diserah terimakan ketika ditransaksikan. Ini mungkin malam ini Pak ya, ulun sampaikan. Jadi karena sifatnya ada gharar tingkat tinggi di situ, kita tidak bisa megang, kita hanya bisa melihat angka-angka saja yang terus bergeser, ya. Kadang-kadang bisa naik, bisa turun, bisa untung besar, bisa rugi besar, itu yang ada di bursa efek itu ya. Wallahu a'lam. Itu untuk malam ini ya, wallahu a'lam. Ya, tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, ya, yang pertama tadi sifatnya masih list. Ulun ngelis ada buku baru, ulun buka PO. Yang mau pesan saya list tanpa DP terlebih dahulu, tidak masalah. Hanya list sifatnya, listnya sifatnya tidak ada kekuatan hukum apa-apa. Dia bisa batalin, dia bisa bayar kalau datang bukunya. Nanti udah ngelis 50 orang misalnya, buku datang, ya fulan buku datang sebenarnya, apa saat kerja jadi, ya bismillah. Saya kok kerja jadi coret Yang ketiga pulang saat kerja jadi tak pakai duit, ya sudah dua kerja jadi. Itu konsekuensi bisnis kekuatan iman. Ya, makanya kalau bisnis itu jangan mikir untung, mikir rugi dulu. Siap untuk ngurang, bukan siap untuk nambah. Nambah gampang, ngalih gampang. Ngurang ini yang berat. Nah makanya orang kalau nggak mau rugi itu kayak tadi, barang belum punya dia minta uang, ini nggak boleh. Ini sama tadi jual beli ma'dum. Jadi tadi Pak ya jelas ya, ulun tadi nggak mengatakan minta uang ya. Ini sifatnya Pak list tanpa transfer uang. Hanya pesan aja, nggak masalah. Karena pesan barang tidak ada kekuatan hukum apa-apa, bisa batal, bisa enggak. Ya, nah jelas ini yang pertama. Yang kedua, ya hak khiyar itu berapa lama? Khiyar apa dulu? Kalau khiyar majelis itu namanya di dalam majelis. Ulun dengan pian, transaksi di toko pian. Ya, namanya khiyar majelis. Selama masih kita di situ berada, ya, kita bebas. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya suka-suka pian. Muter-muter, bolak lagi, balik lagi, ya selama situ tidak masalah. Ketika sudah berpisah, deal. Itu khiyar majelis. Nah, khiyar aib mungkin yang pengen tak gunakan. Khiyar aib, nah itu berapa hari? Nah ini, khiyar aib itu adalah apabila kita mendapati aib pada barang yang disembunyikan siapa? Penjual. Nyampe rumah ternyata barangnya rusak. Dan kerusakan tersebut bukan kesalahan kita, tapi betul-betul kena cacat. Dan itu pernah terjadi zaman Rasulullah SAW, ikhwatul iman. Memperjualbelikan budak. Ya, jadi katakan sahabat ini membeli budak. Ya, membeli budak. Nah, penjual itu tidak menceritakan aib si budak. Budak ini lemah, ya susah bekerja, enggak bisa bekerja. Udah dibeli. Setelah sekian waktu udah dipakai itu budak, sudah dipekerjakan, udah menghasilkan, ternyata di kemudian hari didapati ada cacat pada budak. Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengembalikan uang pembelian budak tadi. Dia protes, ya Rasulullah, dia udah pakai ini budak. Udah 1 pekan mungkin, 2 pekan mungkin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan yang kita peroleh berjalan dengan kerugian yang mungkin akan kita dapati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saat itu budak itu mati, bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Pembeli.
Nah, jadi ikhwatal iman, khair aib ini diberikan waktu. Ya, ada yang mengatakan memang 3 hari, ada yang lebih daripada itu, ya. Nah, makanya ikhwatal iman, kita harus betul-betul fair dengan barang yang kita jual. Kemudian ada juga khiyar tadi ada khiyar majlis, khiyar aib, ada khiyar syarat. Nah, ini Pak, khiyar syarat itu ini antisipasi untuk menghindari kerugian. Untuk jual beli barang yang kita tidak miliki. Oke. Kita jual beli hanya modal apa? Dengkul, bahasa orang modalin tuhut. Ya, modal semangat keluar-keluar, semangat iklan, barang kada ada, duit kada ada. Kalau kada, kawa banget. Dengan cara apa? Khiyar syarat. Islam itu luar biasa ikhwatal iman. Jadi nang kada berduit kau berjualan. Saya tahu ilmunya. Ya, kayak apa caranya? Caranya ya kita bangun komunikasi yang baik dengan salah satu penjual toko misalnya. Di sini apa contoh kira-kira? Inilah Kak Bambang lah misalnya kan. Kita bangun komunikasi dengan Sidin, dengan Abu Umar, kita bangun komunikasi. Kita minta katalog, minta harga-harganya, misalnya. Ya. Nah, kemudian setelah kita pasang iklan di status kita, di web kita, ya, di blog kita pasang iklan. Kemudian selanjutnya ada calon pembeli. Ada calon pembeli. Kita mau ambil uang, duitnya enggak ada. Bagaimana? Kita ambil barang dengan Kak Bambang dengan syarat khiyar 3 hari katakan. Kalau orangnya jadi manukar, deal. Apabila kada jadi ulun, bulikakan. Indah Islam itu ikhwatal iman. Ya, bisa kita tempuh itu. Nah, jadi ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, semuanya itu adalah hak yang diberikan Islam kepada penjual dan pembeli. Wallahu a'lam. Ya, masih ada? Nah. Ya. Baik. Jadi ikhwatal iman, kita terkadang nginap di hotel itu ada breakfastnya kala itu free, jaminan apa dengan kita bayar itu sudah include ya, kita include sudah pesan itu include, udah ada apa namanya untuk tempat kita tidur, untuk makan, untuk akomodasi seterusnya. Itu udah ada masalah, selesai sudah di situ kan. Berapapun kita bayar, kemudian mereka nanti menyiapkan berbagai macam menu misalnya. Ya, kita kalau bintang 5 ikhwatal iman, ulun katakan tadi, apapun jenis usaha itu pasti orientasinya adalah keuntungan. Dan hotel yang mau bintang 5, mau bintang 4, bintang 3, ketika sudah nih kalau pian bintang 2 150.000 lah, kira-kira apa breakfastnya apa? Nasi bungkus, bukan nasi goreng, nasi bungkus Pak. Nasi bungkus nasi goreng masih 15.000, nasi bungkus mungkin 8.000. Itu sesuai dengan budgetnya, 150.000 itu kan dihitung. Listrik berapa, untuk cleaning service-nya berapa, wajar. Nah, ketika kita bintang 5 per malam berapa misalnya 1 juta rupiah dengan kenikmatan yang kita dapati, kasurnya kan beda. Yang bintang 5, yang bintang 2 itu kadang maaf, ulun pernah dapat bukan losmen ya, bukan hotel juga, itu bapak pijit pian hotelnya. Kalau pijit lah. Nah itu, wah udah kaca dulu nih. Ulah waktu itu hendak ada ngisi Jumatan di sebuah tempat, dikasih penginapan. Jadi hati, memang itu kasurnya kasur yang bahari, kasur apa, kapuk masih kan. Ada pepijit kai. Wah, minta pijit kami. Atau pepijit aminah. Itu gatal menyengat ya. Lah. Jadi ini pengalaman ulun pernah merasakan itu. Jadi budget itu sesuai sudah sebetulnya. Jadi ketika bintang 5 menyiapkan menu pagi itu luar biasa. Makanya kalau pagi itu kalau kita bintang 5 jangan nasi malah. Nasi rugi kita sedikitannya. Lain, coba bertahan. Ya. Itu insya Allah tidak ada gharar karena yang kita beli itu bukan menu makanannya. Yang kita beli itu include semuanya sudah. Ya, include makanannya, untuk airnya, listriknya, kemudian kenyamanannya, kolam renangnya dan
semisalnya. Kasusnya akan berbeda kalau yang kita beli adalah makanannya, tidak. Ini sudah include, jadi insya Allah tidak ada gharar di situ. Yang memang makannya banyak ya untung, ya karena sudah include dengan pembayaran hotel. Itu kalau Bapak kalah insya Allah aman. Pokoknya kalau pian lagi safar, dapat fasilitas, makannya sebanyak banyak, ada masalah. Yang penting tidak boleh membawa ulik. Kalau boleh ada berikannya pian, ya dijaganya, ya bujuran, Allahu a'lam ya. Sama kayak kita di umrah tuh, cuma tetap aja karena buahnya dilarang membawa apel kemana, ke kamar, tetap aja hiblok apel dibawa, pisang dibawa kan, ya karena merasa bayar masalahnya kalau, wallahu a'lam. Cukup? Tidak masalah. Jadi itu kan sudah ada budget sebetulnya. Jadi kalau orang yang tidak nginap di situ, tapi kita bayar, ya biasanya mereka tidak menyebutkan per porsi lagi sudah. Atau mungkin dia hanya pokoknya makan di sini bayarnya sekian, ya. Nah ini insya Allah tidak ada gharar di situ karena ini bukan konteks tidak dalam konteks bayar sekian makan sepuas-puasnya, enggak. Jadi beda konteksnya, ya. Itu sama kita dengan ke restoran atau kita ke rumah makan, ya mungkin bedanya kalau di situ sifatnya prasmanan, ya. Jadi insya Allah ini konteksnya beda dengan tadi yang pertama pertanyaannya bayar sekian makan sepuas-puasnya, tidak. Ya ini beda konteks dan beda hukumnya juga, wallahu a'lam. Ya. Cukup? Ya, enggih cukup untuk malam ini. Ya insya Allah, alhamdulillah. Setelah sekian tahun baru kita bisa ketemu lagi ya dengan luar biasa. Insya Allah besok pagi mungkin besok masih ya besok kita ada kajian lagi. Sifatnya ringan saja, santai saja insya Allah. Ya nanti yang memang belum sempat bertanya besok subuh bisa kita diskusikan lagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membimbing kita, mengistiqomahkan kita insya Allah. Barakallahu fikum. Segala kekurangan banyak minta maaf. Nakhtatim subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.